Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan Bifan dari kelas SI 2018 B, merangkum bab 4, yaitu Procedural and People Security Control. Ya, ini ada security awareness ya. Sebagian besar dari menciptakan dan memelihara jenis budaya ini adalah keamanan program kesadaran. Tidak ada guna memberi tahu orang bahwa ada risiko bagi organisasi dan asetnya. Penting juga untuk membuat orang sadar bahwa ini bukan hanya tentang kerahasiaan perkenalan mereka pada integritas dan ketersediaan juga. Dalam bisnis yang bergerak cepat saat ini, seringkali di sekitar dua aspek inilah masalah yang lebih besar dapat terjadi dan memiliki efek yang jauh lebih signifikan. Contohnya, contract of employment. Ini dalam banyak kasus dokumen setelah ditandatangani tidak akan muncul lagi, namun dalam beberapa keadaan yang tidak menguntungkan seperti kasus discipliner, hal itu akan terjadi perlu dirujuk dan dikutip. Isinya mungkin akan dikutip di tribunal atau produksi sebagai bukti pengadilan. Nah, inilah mengapa pentingnya untuk dilakukan kontrak yang benar, termasuk bagian yang menentukan kontrak yang benar ya. Satu, ada standar perilaku dan perilaku yang dapat diterima, kepemilikan kekayaan intelektual, pengguna aset perusahaan yang dapat diterima, alasan proses discipliner dan disipliner, kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, tugas perawatan untuk organisasi dan staf lainnya. Selanjutnya adalah acceptable use policy. Kebijakan pengguna yang dapat diterima juga dikenal sebagai kode praktik pengguna akhir, adalah dokumen yang mendefinisikan standar untuk penggunaan informasi organisasi dan sistem komunikasi oleh karyawan. Ini 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 sangat berfungsi sebagai tambahan kontrak kerjaan untuk melindungi organisasi dan individu dari tindakan orang lain. Secara hukum, sebuah organisasi dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Kewajiban perwakilan salah satunya pertahanan organisasi harus menunjukkan uji tuntas dalam memberitahu stafnya bahwa mereka tidak boleh melanggar hukum atau peraturan terkait. Ini selanjutnya secret of the and feeding defense. Yang pertama, untuk membatasi ruang lingkup yang harus diserang oleh seseorang dan membahayakan keamanan informasi organisasi. Sebuah istilah yang umum digunakan untuk kegiatan semacam ini adalah penyalahgunaan sistem. Jika satu individu memiliki satu kata sandi, hak akses, dan hak istimewa untuk seluruh organisasi, mereka memiliki kemampuan sistematis mengubah, mengekstrak, atau menghancurkan semua ya data dalam kendali organisasi dengan sedikit atau tanpa resiko ditemukan. Yang kedua, untuk membatasi ketergantungan yang dimiliki organisasi terhadap siapapun, pengetahuan dan atau keterampilan satu orang itu rentan jika orang itu jatuh di bawah bos, ibaratnya kekuatan mengenal diri mengambil pengetahuan mereka, dan mereka organisasi memiliki masalah yang nyata ya. Yang kedua, yang pertama, pengguna harus memberi tahu sistem siapa yang mereka klaim.
atau identifikasi dengan masukkan nama pengguna yang unik. Di sini pertahanan tradisional terhadap jebakan kata sandi adalah dengan mengizinkan pengguna tidak mencoba untuk menguncinya jika gagal. Jika masukkan kata sandi yang benar selama 3 kali. Ya, ini pertahanan nasional, pertahanan tradisional terhadap jebakan kata sandi adalah dengan mengizinkan pengguna untuk mencoba dan menguncinya. Jika gagal masukkan kata sandi yang benar selama 3 kali, ya. Sayangnya ini memberikan serangan denial of service atau DOS, memungkinkan penyerangan untuk mengganggu ketersediaan sistem dengan sengaja mengunci pengguna. Selain itu ada teknik pengambilan gambar yang terkenal kata sandi yang berjalan melintasi jaringan atau mengambil salinan file di server autentikasi yang menyimpan semua nilai untuk diperbandingkan. Ini macam bentuk identifikasi dan metode autentikasinya. Ini salah satunya adalah orang yang akan diidentifikasi harus hadir secara fisik. Titik identifikasi berdasarkan teknik biometrik mengurangi kebutuhan ingat kata sandi. Namun mereka yang membutuhkan pengguna sensor yang dapat diandalkan untuk membaca biometrik dan mendeteksi upaya untuk mengalahkan sistem. Ini effective use control. User atau pengguna hanya boleh diberikan level minimum hak istimewa untuk melakukan peran yang diterapkan kepada mereka. Misalnya, seorang yang bekerja di gudang mungkin memerlukan akses ke catatan stok, tapi seharusnya tidak ada akses untuk ke catatan keuangan atau personalia rinci dari suatu organisasi. Jadi mereka hanya menjalankan sesuai dengan tugasnya. Ini ada tingkat perinci peran lain yang dapat diberikan. Artinya, apakah pengguna dapat melakukan hal berikut? Baca, tulis, jalankan. Opsi terakhir adalah tidak memberikan izin kepada satu atau lebih banyak pengguna. Tidak mengizinkan kepada satu atau lebih banyak pengguna ini berfungsi untuk sehingga mereka akan tidak dapat membuka file tersebut. Nama sebenarnya untuk fungsi ini berbeda dari satu sistem operasi ke sistem operasi lainnya, tapi konsepnya sama. Kita atribut pada file ini, atribut pada file lainnya. Selanjutnya ada administrasi kontrol. Penggunaannya pada waktu yang sangat tepat dan sangat penting. Tingkat hak istimewa yang dimiliki setiap pengguna atau administrator harus ditinjau dan diperbarui secara berkala, atau bahasa lainnya diupdate.
Hal ini memperhitungkan fakta bahwa orang mengubah peran, misalnya di bermusik atau di marketing lain. Nah, ini peran administrator harus ada berbagai peran administrator. Yang pertama, ini mendapatkan pengguna baru ke sistem setelah validasi yang sesuai identitas. Tanpa akses mereka tidak dapat melakukan pekerjaan apapun. Yang kedua, menghapus akses pengguna ketika mereka keluar dari organisasi, mencegah akses lebih lanjut. Selanjutnya, mengubah akses pengguna jaringan pengguna jika mereka mengubah peran dalam organisasi. Mereka mungkin tidak dapat menjalankan peran mereka tanpa perubahan hak, dan mereka mungkin tidak lagi membutuhkan akses ke data yang mereka akses sebelumnya. Nah, ini responnya. Jadi akses adalah lokasi di mana pun dari mana sistem internal organisasi dapat diakses. Ini dapat dilakukan mulai salah satu dari 3 jenis utama: koneksi langsung dari terminal kabel, akses jaringan nirkabel dalam perimeter, akses jarak jauh melalui jaringan pihak ketiga seperti line web, berbuat dari rumah atau di dial up dari hotel. Ini ada 2 masalah keamanan utama dalam memberikan akses. Yang pertama, untuk memastikan bahwa pengguna berhasil menyelesaikan proses ID dan I dan kedua, untuk melindungi data yang digunakan untuk menyelesaikan proses autentikasi dan kemudian sesi itu sendiri. Selanjutnya ada protect of data. Itu awalnya data hanya berprofil kertas dan pengetahuan di dalamnya ke kepala karyawan. Sekarang sudah termasuk semua bentuk media, ya, baik dalam penyimpanan atau dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, termasuk magnetis, hard disk, stick USB atau pita magnetik, PDA, dan ponsel. Adapun telepon dan gambar digital. Ya, selain tanda pelindung, data juga diberi peringatan. Ini adalah tanda tambahan yang menunjukkan lapisan perlindungan dan kebijaksanaan yang lebih baik. Beberapa contohnya adalah sumber daya manusia saja, file personal yang berisi data sensitif, data pribadi dari manusia sendiri, anggota dewan, tidak untuk ditonton kepada siapapun yang bukan anggota dewan atau karyawan. Ya, konversi dalam rahasia tidak untuk ditampilkan kepada pesaing manapun. Kalau ditampilkan kepada pesaing bisa jadi sebuah jatuh makan teman. Terus kekayaan intelektual untuk pada aturan pembukuan dan cara kemungkinan sedang bermonopatek. Secara keseluruhan, poin kunci untuk menggunakan sistem apapun dari jenis ini adalah sekali bagian informasi telah diberi klasifikasi keamanan secara otomatis diberlakukan kendala tertentu yang dapat digunakan untuk memproses, menyimpan, mengirim, membuang, dan menangani.
Ya, itu tadi rangkuman dari bab 4 dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.